Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu beribadah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya melanjutkan dari surat 1 Yohanes pasal 2 dan kita tiba pada ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2, surat Yohanes 1 pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang baru kita baca menyatakan kepada kita bahwa mengasihi sesama itu adalah perintah lama dan sekaligus juga perintah yang baru. Jadi setiap orang-orang percaya diperintahkan untuk mengasihi sesamanya. Amin. Inilah yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Nah, berbicara mengenai kasih akan sangat indah. Dan berbicara mengenai kasih itu cenderung mudah, saudara. Tetapi mengasihi itu tidak mudah. Apalagi kita harus mengasihi orang-orang yang pernah melukai hati kita, orang-orang yang begitu egois, orang-orang yang begitu jahat, orang-orang yang begitu menjengkelkan, itu benar-benar tidak mudah. Sabar terhadap orang-orang yang suka mengejek, suka mengolok, suka menghina kita, itu tidak mudah. Saudara, bermurah hati kepada orang-orang yang membenci kita, yang melukai hati kita, itu tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus yang penuh dengan kasih itu, maka perintah Tuhan adalah kita harus mengasihi sesama kita. Amin. Tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi orang-orang yang membenci kita sekalipun. Itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, saya telah menyampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Rasul Yohanes menyatakan bahwa ketaatan kita kepada firman Allah itu adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Kapan kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Yaitu saat kita mentaati perintah-perintahnya, saat kita mentaati firman-Nya. Dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba Bapak Ibu baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Saya mengajak kita mengingat ayat ini kembali. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ini,
Yohanes berbicara tentang ketaatan kita kepada firman Allah secara spesifik adalah taat untuk mengasihi sesama. Jadi kalau jalan kehidupan Yesus yang terutama kematian Yesus itu menyatakan kasih Allah yang besar kepada kita, menyatakan cinta Allah yang besar kepada isi dunia ini, maka kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus, kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Inilah yang diperintahkan Tuhan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Saya mau mundur ke Injil Yohanes, Bapak Ibu. Tentunya kita ingat pada waktu malam Yesus dikhianati, dia menyatakan kasihnya yang besar kepada para murid dengan mencuci kaki mereka. Tiba-tiba Yesus mengikat jubahnya, dia mengambil sebuah ember, mengisinya dengan air dan mencuci kaki-kaki muridnya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh para murid dan harus tidak pernah kita lupakan. Tentang bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama kita. Coba kita baca Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan itu, aku telah membasuh kakimu. Kalau aku adalah guru dan Tuhan bagi kamu, maka kamu harus melakukan hal yang sama. Hendaklah kamu melakukan apa yang telah kuperbuat kepadamu. Tidak berarti bahwa Yesus menetapkan semacam seremonial cuci kaki, tidak saudara ya. Kita datang ke gereja pakai sepatu bersih, copot sepatu, lalu saya harus mencuci kaki lagi, mencuci kaki Bapak Ibu saudara sekalian, tidak, atau sebaliknya. Bapak Ibu saya ke gereja sudah bersih, kemudian Bapak Ibu mencuci kaki saya, tidak. Di sini Yesus mengatakan sesuatu yang lebih sulit daripada mencuci kaki, saudara. Apa itu? Bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita harus mengesampingkan hak-hak kita. Kita harus mengesampingkan egois kita. Untuk apa? Untuk melayani sesama kita berdasarkan kasih. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara, ini lebih sulit daripada mencuci kaki. Saya bisa mencuci kaki, Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi jauh lebih sulit tatkala saya harus mengesampingkan hak-hak saya, mengesampingkan kepentingan saya, mengesampingkan keinginan saya untuk saya dapat melayani Bapak Ibu saudara sekalian oleh karena kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang sangat penting. Nah, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Perhatikan saudara, saya ingin memberikan kita latar belakangnya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya yakin kata-kata yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11 itu berasal dari perkataan Tuhan Yesus ini. Perhatikan, Yesus telah menyatakan bahwa mengasihi sesama itu sebagai perintah baru. Yohanes mengatakan itu adalah perintah yang lama tetapi juga perintah baru, saudara. Kalau kita melihat latar belakang dari surat ini, saudara, pada waktu itu ada banyak bidat yang mengatakan dirinya telah memperoleh ilham baru, memperoleh kebenaran baru, dan Yohanes menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak membutuhkan perintah baru. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita melalui para rasulnya. Amin, Bapak Ibu. Makanya dia berkata, perintah
saudara-saudara yang kukasihi, bukan perintah baru yang telah kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama. Ini adalah serangan kepada para bidat, para pengajar-pengajar palsu yang mengatakan, saya menemukan kebenaran baru, saya menerima ajaran baru. Dia katakan, bukan perintah baru yang kutuliskan, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Dan kalau kita menginginkan perintah baru, maka perintah lama itu juga adalah perintah baru, saudara. Ayat yang ke-8 perhatikan. Namun perintah baru yang juga kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Apa sebenarnya yang menjadi pesan utama dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Bahwa mengasihi seorang akan yang lain adalah tanda penting dari seorang pengikut Kristus sejati. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus, maka ciri yang dapat dilihat dari Bapak Ibu, tanda yang dapat dilihat dari Bapak Ibu saudara sekalian adalah bahwa Bapak Ibu mengasihi satu sama lain. Kalau kita mengaku Kristen tetapi tidak saling mengasihi, kita menipu diri sendiri. Makanya ciri penting dari setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus sejati adalah mengasihi satu sama lain. Apakah Bapak Ibu mengasihi di sebelah Bapak Ibu saudara sekalian? Saling mengasihi, amin? Saling kenal? Nah itu yang tidak bisa amin. Ya, saling cinta satu sama lain, itulah. Amin. Ini perintah Tuhan. Jadi mengasihi adalah tanda yang sangat penting bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, karena mengasihi itu adalah tanda yang sangat penting, maka kita harus memiliki pengertian yang benar tentang kasih seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih seperti yang diajarkan di dalam Alkitab ini, saudara. Kita tidak boleh mengartikan kasih dalam pengertian budaya kita yang ada di dunia ini. Kalau saya perhatikan, saudara, secara budaya, jika kita menyebut seseorang itu mengasihi, maka orang itu akan selalu melakukan kebaikan. Yang mereka membayangkan orang yang penuh kasih adalah orang yang selalu bersikap baik, orang yang tidak tegas terhadap dosa, orang yang tidak mau menegur kalau orang lain berbuat kesalahan, orang yang selalu tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Orang yang penuh dengan kasih, tidak pernah membereskan dosa-dosa. Dia tidak pernah marah. Dia menyenangkan hati semua orang. Dia tidak pernah membuat orang lain jengkel atau tidak pernah membuat orang lain kesal. Apakah itu kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kasih itu selalu berarti kebaikan seperti yang dipahami oleh dunia, selalu berbuat baik, tidak pernah menghadapi dosa, tidak pernah menegur kesalahan, tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Contoh kalau saya khotbah tidak mau menyatakan kebenaran, saya mau khotbah yang baik-baik saja, yang enak didengar telinga, maka itu sesungguhnya kasih seperti yang dipahami oleh budaya di dunia ini. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengenal kehidupan Yesus di keempat Injil, kalau dikategorikan dengan definisi budaya dunia ini, maka Yesus sesungguhnya bukan orang yang penyayang. Kalau diukur dengan kasih yang seperti itu. Karena Yesus itu adalah sang penegur. Amin, Bapak Ibu. Yesus itu mengatasi dosa. Yesus itu menyatakan kebenaran. Dia suka menyinggung perasaan orang kalau dia melakukan keberdosaan. Coba baca di dalam Matius 23 ayat 15. Ini contoh-contoh. Ini yang harus kita pahami karena kasih itu penting. Nah,
Cara Yesus mengasihi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dia menegur mereka dengan keras. Matius 23 ayat 15, saya baca sebagian saja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Waduh, Tuhan kok jahat ya? Kalau menurut ukuran dunia, aduh Tuhan kok nggak penyayang ya? Kok mencelaka-celakakan orang ya? Kok menyebut-nyebut orang munafik, kok menghakimi orang munafik. Tapi beginilah cara Yesus mengasihi, saudara. Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, supaya mereka bertobat dari kemunafikan mereka. Jadi kasih tidak selalu bersikap baik, tidak mau menegur, tidak mau marah, orang sudah jahat didiamkan saja, orang sudah keliru dibiarkan saja, tidak seperti itu. Lihat, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus mengasihi para rasul? Amin. Tuhan Yesus mengasihi Petrus? Amin. Tetapi apa yang dikatakan kepada Petrus saat dia melakukan kesalahan? Coba lihat di dalam Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Enyahlah iblis. Waduh. Dia berkata kepada Petrus yang dikasihinya, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini cara mengasihi yang benar, cara mengasihi yang alkitabiah, saudara. Memperkatakan kebenaran, menegur, membawa orang kepada pertobatan. Paulus juga melakukan hal yang sama, saudara, ya. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 11 ketika dia menegur Elimas, saudara. Ya, ketika dia menegur Elimas, Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 11. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini orang yang penuh Roh Kudus loh ya. Penuh dengan Roh Kudus menatap dia, Elimas. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Wow. Berbeda sekali. Makna kasih seperti yang dipahami oleh budaya dunia ini dengan seperti apa yang kita lihat dalam Alkitab. Jadi saya tidak mengasihi Bapak Ibu Saudara kalau saya tidak menyatakan kebenaran dengan tegas. Amin. Amin. Khotbah-khotbah saya bisa keras menyinggung hati Bapak Ibu Saudara, tapi itulah kasih yang sesungguhnya. Atau saya hanya mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung, menjaga perasaan Bapak Ibu dengan khotbah-khotbah berkat, khotbah-khotbah kemenangan, khotbah-khotbah kelimpahan. Wah, pendetanya baik ya, tapi kalau saya sudah menegur, menyatakan dosa, menyatakan kesalahan, pendeta ini tidak penyayang. Lihat kehidupan Yesus. Lihat kehidupan para rasul. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu harus keras terhadap semua orang dan membuat mereka jengkel karena teguran Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa definisi kasih seperti yang dikatakan oleh dunia ini dengan kasih yang dikatakan oleh Alkitab itu jauh berbeda. Mari kita mengasihi sesama seperti Tuhan ingin kita mengasihi dengan benar. Amin. Bukan dengan cara-cara dunia ini, saudara. Tetapi dengan cara-cara Tuhan. Ingat di dalam Ibrani pasal 12. Allah itu menyayangi anak-anaknya dengan menegur, dengan menghajar. Anak-anak yang kekasih itu ditegur, dihajar. Anak-anak yang tidak ditegur, yang tidak dihajar itu anak-anak gampangan, saudara. Ya, kita tidak bisa diam ketika melihat orang yang kita kasihi melakukan kejahatan. Kita tidak bisa diam ketika melihat orang-orang yang kita cintai tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita akan menegur dan berusaha menolong mereka untuk hidup di dalam kebenaran.
Bukan kalau lihat saudara seiman melakukan pelanggaran, lalu kita, enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Enggak apa-apa, toh nantinya juga masuk surga. Enggak apa-apa, teruskan, terus. Mari kita mengasihi seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Nah, mari saya ajak kita melihat lebih rinci ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang kekasih. Pertama, perhatikan bahwa saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Kasih itu bukan sekedar keinginan kita, bukan sekedar kemauan kita. Kasih itu bukan sekedar perasaan hangat dalam hati kita, tetapi kasih itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Mengasihi itu bukan pilihan. Mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Amin. Nah, mengasihi itu adalah perintah lama yang sekaligus juga perintah baru. Ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saudara, mengasihi disebut sebagai perintah lama. Kenapa, saudara? Karena perintah ini sudah diajarkan oleh Tuhan melalui Musa di hukum Tauratnya. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Imamat pasal 19 ayat 18, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu telah diajarkan oleh Musa. Dan Yesus mengutip perjanjian lama ketika dia mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus mengatakan bahwa mengasihi sesama adalah hukum kedua terbesar dari dua hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kehidupanmu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dalam pengertian ini, saudara, maka perintah untuk saling mengasihi itu perintah yang sudah lama. Sejak perjanjian lama, umat Tuhan sudah diperintahkan untuk saling mengasihi. Kalau dihitung-hitung tahun, saudara, mulai zaman Musa sampai zaman Yesus, itu sudah 140 tahun. Perintah ini diberikan kepada orang Israel. Jadi ini perintah lama, saudara. Nah, disebut ini perintah lama, juga berarti bahwa sebenarnya perintah ini adalah perintah yang sudah diterima dan dialami oleh setiap orang pada saat pertobatannya. Pada saat dia mulai menjadi orang Kristen, saudara. Lihat, dikatakan seperti ini. Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Dari mula kapan? Dari mula kita percaya Yesus. Dari mula kita telah memilih untuk mengikuti Yesus. Dari mula kita belajar percaya. Disitulah kita telah belajar tentang kasih ini. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Sejak kita percaya Yesus, kita mengenal tentang perintah untuk saling mengasihi ini. Amin, saudara. Jadi kata dari mulanya ini juga senada dengan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Coba 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Saya mau Bapak Ibu memahami ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Nah ini. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu, mengasihi itu perintah lama, sudah diajarkan sejak perjanjian lama. Mengasihi itu perintah lama sebab kita sudah banyak belajar tentang mengasihi sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sampai sekarang kasih itu terus diperintahkan. Itu sebabnya kenapa perintah itu juga disebut sebagai perintah baru. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Mengapa perintah lama itu disebut sebagai perintah baru? Sebab Yesus menyatakan itu adalah perintah baru.
Kenapa perintah yang lama itu bisa menjadi baru, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Sebab penekanannya sudah berbeda. Yesus menekankan bahwa perintah untuk mengasihi sesama itu sebagai kesatuan dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagai seluruh kepenuhan dari hukum Allah. Makanya perintah saling mengasihi itu menjadi baru karena Yesus menekankan makna bahwa mengasihi sesama itu disatukan dengan mengasihi Tuhan sebagai ringkasan dari seluruh hukum Allah. Makanya perintah yang lama itu menjadi baru karena diberi penekanan yang baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kasih yang lama itu menjadi baru karena apa? Karena Yesus menyatakan kualitas yang baru. Kita mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Amin. Perjanjian lama hanya kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi di dalam Yesus ini menjadi perintah baru. Sebab apa? Kita harus mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita, telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kemudian saudara, bahwa mengasihi ini menjadi perintah baru sebab cakupan orang-orang yang kita kasihi diperluas oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama yang dimaksud sesamamu itu adalah sesama orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus memperluas kasih itu kepada orang-orang di luar Yahudi. Bahkan tidak hanya orang-orang di luar Yahudi, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus mengasihi orang itu. Amin. Amin. Ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kasih yang lama itu menjadi perintah yang lama itu menjadi perintah yang baru. Sebab perintah yang lama mengacu sesama kepada sesama orang Yahudi, tetapi perintah yang baru kepada semua orang, bahkan kepada siapa saja. Bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, kita harus mengasihi mereka. Nah, perintah yang lama itu menjadi perintah yang baru bagi kita, berkenaan dengan makna yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan para murid. Makna kasih yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita mendalami kasih Tuhan, semakin kaya pengertian kita tentang kasih Tuhan. Amin. Betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Semakin kita mendalami kasih Kristus, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita memahami karya keselamatannya, semakin bertambah pengetahuan kita tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jadi mengasihi itu adalah perintah Tuhan, itu adalah perintah yang lama, sudah diperintahkan sejak perjanjian lama, sudah ada pada kita saat kita percaya Yesus, tetapi juga adalah kasih yang baru. Sebab Tuhan memaknainya secara berbeda. Sebab Tuhan menekankan bahwa kasih kepada sesama harus seperti Dia mengasihi kita. Bahwa kasih itu diperluas kepada semua orang, tidak kepada suku bangsa tertentu, tetapi kepada semua orang, bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasih perintah itu menjadi baru, sebab pemahaman akan kasih Tuhan itu tidak ada habisnya. Amin. Amin. Saudara, memikirkan kasih Tuhan membuat kita kagum setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, saudara, berdasarkan perintah ini, saudara, maka sebagai orang Kristen, sejak kita percaya Yesus, kita harus berusaha untuk membangun dan mempertahankan hubungan di dalam kasih seorang dengan yang lain. Orang Kristen itu harus belajar mengasihi. Orang Kristen harus bertumbuh dalam hubungan yang penuh dengan kasih. Orang Kristen harus memelihara hubungan di dalam kasih. Sebab apa? Sebab itu adalah tanda orang yang percaya Yesus. Mengasihi ini bukan hanya untuk sarjana teologi,
Bukan hanya untuk magister teologi, untuk doktor teologi. Mengasihi itu untuk semua orang percaya, bahkan yang baru percaya kepada Yesus. Ingat kata Sakeus, hari ini juga separuh dari hartaku kuberikan untuk orang miskin. Hari ini juga. Kalau ada yang kuperas dari orang-orang itu, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi perhatikan itu. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, untuk kita mengasihi sesama kita. Saya mau mengatakan bahwa mengasihi itu tidak dapat dilepaskan dari pertobatan kita. Mengasihi tidak dapat dilepaskan dari pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah itu mencurahkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Amin. Coba Roma 5 ayat yang kelima. Supaya Bapak Ibu tahu ini. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Ini luar biasa. Mengasihi tidak dapat dipisahkan dari pertobatan kita. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan Roh Kudus dikaruniakan kepada kita? Saat kita percaya. Ingat, buah roh yang pertama adalah kasih. Dan seluruh Alkitab memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Makanya sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh di dalam kasih. Kita harus memelihara hubungan dengan kasih dengan sesama orang percaya, dengan siapa saja. Bahkan dengan orang-orang yang membenci kita, kita harus belajar mengasihi kita. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh belajar mengasihi. Amin. Karena ini perintah Tuhan. Semakin sulit karena kita hidup di dunia yang tidak ada kasih. Kita tidak mendapat teladan yang baik tentang bagaimana mengasihi. Bahkan kita seringkali tidak menikmati kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita harus belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Pandang kepada Yesus bagaimana mengasihi orang-orang. Pandang kepada Yesus bagaimana dia menolong orang-orang, memberkati orang-orang, menghiburkan orang-orang. Demikianlah kita harus belajar mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Kemudian kita harus mulai mengasihi dengan perkataan kita. Membuang kata-kata kasar, membuang kata-kata kotor. Kita harus berhenti berdusta. Kita harus berhenti untuk mengatakan ketidakbenaran. Kita harus membuang gosip, membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, membuang fitnah itu yang diajarkan oleh firman Allah. Dan kasih harus nyata dalam perilaku kita, saudara. Kata Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, dalam Filipi pasal yang kedua, janganlah kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi utamakan kepentingan orang lain juga. Amin. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Perintah lama tetapi juga perintah baru. Dan orang percaya harus bertumbuh di dalam kasih. Nah, yang berikutnya apa? Bahwa untuk bisa mengasihi itu bergantung dari hubungan kita dengan Kristus. Saudara, kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Kristus, kita tidak akan bisa mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Coba lihat ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Apa maksudnya bahwa kasih itu benar di dalam Dia dan benar di dalam kamu? Perhatikan bahwa kasih itu benar di dalam Yesus. Sebab Yesus adalah teladan terbesar bagaimana kita harus mengasihi. Amin. Ingat, Dia adalah firman, Dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi firman itu telah merendahkan dirinya. Dia telah menjadi manusia.
Dan tidak hanya menjadi manusia, dia tidak menjadi manusia sebagai penguasa, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Dia tinggal di dunia yang penuh dengan dosa. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi perintah untuk mengasihi ini benar di dalam dia, karena Yesus adalah teladan terbesar untuk bagaimana kita mengasihi. Tidak ada pribadi lain yang pernah mengasihi seperti Yesus pernah mengasihi. Amin. Dia Allah, rela menjelma menjadi manusia, rela mengambil rupa hamba, rela taat sampai mati untuk saudara dan saya. Makanya kasih itu benar di dalam dia. Nah, baru kasih itu benar di dalam kita. Bagaimana bisa benar di dalam kita? Karena persekutuan kita dengan Tuhan, maka kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita diberi kuasa untuk mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan menentukan apakah kita bisa hidup di dalam kasih atau tidak. Kasih itu benar di dalam Yesus dan benar di dalam kita karena kita ada di dalam Yesus. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu memiliki kesusahan untuk mengasihi, berdoalah, Tuhan, aku di dalam Engkau, Engkau yang adalah kasih. Mampukan saya untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Amin. Amin. Kalau ada orang-orang yang sukar, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti hati kita, dan kita mulai sukar untuk mengasihi, berdoalah, Tuhan, biarlah Engkau mengasihi orang itu melalui aku untuk mengasihi orang itu. Karena persekutuan kita dengan Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat mengasihi orang lain. Saudara, tidak ada pilihan untuk tidak mengasihi. Karena kasih itu perintah. Karena kasih itu diperoleh, didapat benar di dalam kita melalui hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bertumbuh di dalam kasih kepada orang lain itu adalah perjalanan seumur hidup. Nah ini, memang tidak bisa instan ya. Saudara, ini perjalanan seumur hidup. Kita tidak bisa langsung mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita butuh belajar setiap hari kepada Yesus. Coba lihat itu ayat yang ke-8 bagian B. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saudara, terang yang benar bercahaya itu bisa diartikan sebagai Injil Yesus Kristus yang memulai era baru, era keselamatan di dalam Yesus. Tetapi kata-kata terang yang benar telah bercahaya itu juga berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, maka terang Allah itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita percaya Yesus, maka terang Tuhan itu terbit atas kita. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ini penting untuk kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Jadi terang itu bercahaya dalam hidup kita, dan kita mulai hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, menyatakan kemuliaan Kristus. Ketika terang itu bercahaya dalam kehidupan kita, maka kegelapan sedang lenyap. Hari demi hari, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam terang Allah, maka kita mulai menanggalkan dosa-dosa kita, menanggalkan hal-hal yang tidak benar. Mulai kita dapat lebih mengasihi, lebih mengasihi, lebih mengasihi. Dan itu adalah proses seumur hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya terang Tuhan terbit atasmu? Kalau terang Tuhan terbit atasmu, maka kegelapan itu sedang lenyap. Bukan sudah lenyap, tetapi sedang lenyap. Saya bertumbuh mengasihi sesama. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Tapi sejak saya bertobat, sejak saya terima Yesus, saya terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan ini.
Bapak Ibu mungkin tidak tahu apa yang saya alami hari-hari ini. Yang namanya serangan, yang namanya hinaan, yang namanya olokan, yang namanya ejekan, itu begitu luar biasa. Tetapi kalau saya bisa tenang, menghadapi dengan syukur, mengampuni, memaafkan, itu adalah perjalanan seumur hidup. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau dulu saya digitukan marah, saudara. Mungkin Tante Iwa lupa. Beberapa tahun yang lalu, ya mungkin lebih 20 tahun. Waktu saya pertama diangkat menjadi sekretaris majelis wilayah, saya difitnah bahwa saya membayar majelis daerah untuk memiliki kedudukan itu. Setelah berlaku curang, waktu itu wajah saya sudah mulai bukan memerah tapi membiru. Kalau wajah putih memerah, kalau hitam merah jadi biru. Membiru, saya sudah, waktu itu ada pertemuan wilayah di gereja ini, saya keluar masuk ruangan. Lalu saya ketemu dengan Tante Iwa, Tante Yewa. Pak Doni, jangan diikuti. Sabar, jangan marah. Karena memang kelihatan kalau marah itu kelihatan di raut muka ya. Bapak Ibu, saya sekarang kelihatan marah enggak? Halo? Saya kelihatan marah enggak? Enggak ya? Saya khotbahnya tegas tapi tidak marah. Itu beberapa tahun yang lalu. Wah, enggak bisa disinggung. Tapi lambat laun. Karena terang itu bercahaya, terang itu bersinar. Lambat laun. Semakin berubah, semakin jauh lebih baik. Saya tidak mengatakan bahwa saya telah sempurna, tidak ada seorang pun yang telah sempurna. Tetapi kalau terang sungguh bercahaya dalam kehidupan kita, maka kita harus bertumbuh dalam mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Amin. Kita akan bisa nyanyi, dalam suka duka ku kan tetap. Amin. Diolok, dihina ku kan tetap. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kangen lihat senyum saya? Boleh buka masker? Oh jangan. Haleluya. Ini proses seumur hidup, saudara. Kegelapan dalam diri kita tidak hilang secara instan. Berangsur-angsur, pelan terus bertumbuh dari terang kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita terus belajar firman, belajar kebenaran, maka kegelapan semakin bergeser, semakin keluar dari kehidupan kita, dan kita semakin menunjukkan perubahan hidup menjadi sama seperti Yesus. Jangan sudah bertahun-tahun jadi Kristen tapi tetap aja pemarah, tetap aja ada akar kepahitan, tetap saja mau menang sendiri, tetap aja egois. Coba lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 10. Ya, kasih itu terus bertumbuh seumur hidup kita. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Jemaat di Tesalonika sudah mengasihi, sudah bertumbuh dalam mengasihi, tetapi tetap dinasihati supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi. Jangan merasa puas dengan keadaan kita sekarang. Tapi kita mau lebih dan lebih lagi. Amin. Kita sudah mengasihi, terus mengasihi, lebih lagi, lebih baik lagi.
sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Filipi 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jemaat di Filipi sudah belajar untuk saling mengasihi, tetapi dia terus didoakan supaya kasihnya makin melimpah, makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kenapa ini penting? Sebab kasih itu adalah perintah Tuhan. Amin. Perintah lama tetapi juga perintah baru. Hal yang kedua yang berikutnya, saudara, kasih itu tidak dapat dipisahkan dari terang, sama seperti kebencian itu tidak dapat dipisahkan dari kegelapan. Perhatikan ini, kasih itu tidak dapat dipisahkan dari terang, dan kasih sama seperti kebencian tidak dapat dipisahkan dari kegelapan. Coba lihat lagi ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Perhatikan ungkapan barang siapa berkata. Ini adalah teguran yang keras kepada para bidat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengaku hidup di dalam kasih padahal mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi seperti yang Tuhan inginkan. Mereka egois, mereka mencari kepentingan sendiri, mereka memanfaatkan orang untuk memperbesar sektenya, untuk memperbesar kumpulannya. Mereka menggunakan orang untuk mengikuti kehendaknya, bukan untuk membawa orang hidup mengikuti kehendak Kristus. Yohanes sedang menegur sekte-sekte seperti itu. Tetapi kita harus bijak juga menerapkan perintah ini dalam kehidupan kita. Kita harus menerapkan kata-kata ini dalam kehidupan kita. Kita harus jujur bahwa sesungguhnya kita perlu bertumbuh di dalam kasih. Saudara, banyak hal yang harus kita sayangkan karena ada banyak pernikahan Kristen yang hancur karena kurangnya kasih. Karena tidak adanya kasih. Ada banyak gereja yang hancur berkeping-keping karena tidak adanya kasih. Ada banyak persekutuan menjadi hancur karena tidak adanya kasih. Kebencian di mana-mana, kebencian di mana-mana. Ini sangat berbahaya. Mari kita lihat bahwa, saudara, kalau kita mengaku tinggal di dalam terang, tetapi kita membenci saudara kita, maka pernyataan kita itu tidak benar. Amin. Bapak Ibu ada di dalam Tuhan, amin. Amin. Tetapi pernyataan itu salah, tidak benar kalau Bapak Ibu membenci saudara kita. Kita mungkin berpikir, kata benci ini kok berat banget ya. Saya tidak mengasihi tetapi saya tidak membenci. Apakah benar aku tidak mengasihi dia tetapi aku juga tidak membenci dia? Apakah benar seperti itu? Yohanes tidak mau kita berpikir seperti itu. Karena kasih yang alkitabiah adalah satu keinginan untuk menolong orang lain untuk mencapai kebaikan tertinggi dalam hidupnya. Bahwa kasih itu menuntut pengorbanan kita supaya orang lain memiliki hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan. Itu kasih. Seperti Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, itu kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, maka di saat yang sama sesungguhnya kita membenci. Kalau kita tidak memikirkan kebaikan orang lain, kalau kita tidak mengupayakan kebaikan orang lain, maka sesungguhnya kita membenci orang itu. Kalau saya tidak memikirkan kerohanian Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengatakan kebenaran-kebenaran ini, maka saya tidak bisa mengatakan saya mengasihi tapi saya tidak benci. Tidak, sesungguhnya saya membenci Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau Bapak Ibu tidak mengupayakan kebaikan orang lain, sesungguhnya kita telah membenci orang lain. Itu harus menjadi perhatian kita. Yang berikutnya perhatikan. Kalau kita mengasihi saudara kita, kita tinggal di dalam terang dan tidak ada penyesatan. Jadi, jika kita tinggal di dalam Yesus, kita juga tinggal di dalam firman-Nya. Dan terangnya akan memancar dalam kehidupan kita. Kita hidup terbuka di hadapan Allah. Kita membiarkan firman-Nya bersinar dalam kehidupan kita. Dan kita mentaati firman Tuhan itu. Kita mentaati perintah untuk saling mengasihi. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi, maka sesungguhnya kita tetap tinggal di dalam terang yang telah bersinar dalam kehidupan kita. Saudara, mengasihi saudara yang lain, itu menunjukkan bahwa kita tinggal di dalam terang. Dan kalau kita hidup di dalam kasih, itu melindungi kita dari dosa. Amin. Perhatikan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Artinya apa? Kita dilindungi dari dosa-dosa kita. Ingat, dosa selalu muncul dari ketiadaan kasih. Karena saya tidak mengasihi, maka saya menipu. Maka saya mencari keuntungan diri sendiri. Karena tidak mengasihi, maka saya merugikan orang lain. Saya membenci, saya mencelakai. Tetapi kalau kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, maka kita dilindungi dari segala dosa. Amin. Amin. Kalau saya enggak sayang sama Bapak Ibu, saya khotbah-khotbah yang menyenangkan. Saya bisa punya kesaksian bohong. Tadi malam Tuhan datang menemui saya. Dia berikan saya sebuah batu permata. Siapa yang ingin diberkati Tuhan, boleh mengambil batu itu dengan mengganti sejumlah besar uang, 1 miliar. Kalau saya tidak mengasihi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mengajarkan khotbah-khotbah yang cukup berat seperti sekarang ini. Ngapain khotbah lama-lama, 15 menit. Yang penting happy. Yang penting seneng. Saya juga nggak capek. Nggak perlu belajar capek-capek. Tapi tidak demikian dengan kasih. Kasih menjaga saya dari dosa. Amin. Amin. Saya bisa menipu Bapak Ibu di mimbar ini. Saya bisa cerita apa saja yang Bapak Ibu tidak tahu. Tetapi karena saya mengasihi Bapak Ibu, saudara semuanya, saya dilindungi dari dosa. Nah, tetapi yang ketiga, perhatikan. Jika kita membenci saudara kita berada dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana kita pergi, sebab kegelapan telah membutakan mata kita. Saya tidak mengada-ada, ini firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi sesamanya, barang siapa tidak memperhatikan kebaikan sesamanya, barang siapa tidak mempedulikan sesamanya, tidak mau berkorban untuk kebaikan tertinggi sesamanya, maka dia tidak akan selamat. Kenapa tidak selamat? Sebab barang siapa tidak mengasihi, maka ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Orang yang tinggal dalam kegelapan tidak akan selamat, tidak akan menikmati kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Ini tidak berbicara tentang kesalahan sekali dua kali, tetapi ini berbicara seperti gaya hidup, saudara. Orang yang benar-benar tidak peduli dengan orang lain, yang tidak ada rasa simpati kepada orang lain, tidak tergerak untuk membantu, tidak tergerak untuk menolong, tidak tergerak juga untuk memberkati. Orang-orang yang gaya hidupnya seperti ini, sekalipun mengaku Kristen, tidak akan selamat. Orang-orang ini tipe-tipe bento. Bapak Ibu tahu bento? Namaku Bento, mobil real estate. Rumahku mewah, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Tokoh papan atas segalanya,
Asik katanya gitu. Terus apa lagi syairnya? Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Waduh, khotbah soal moral, khotbah keadilan, sarapan pagiku. Gak enaknya apa lagi? Asik tipu-tipu. Waduh. Oh asiknya, waduh habis saudara. Kalau gaya hidup kita seperti itu, sekalipun mengaku Kristen, gak selamat saudara. Orang yang hidup acuh tak acuh terhadap sesamanya, orang yang tidak peduli, orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia hidup dalam kegelapan. Dan dia tidak tahu kemana perginya, sebab kegelapan telah membutakan matanya. Saya melihat orang-orang yang mengaku Kristen, masih dikuasai dengan kemarahan, diwarnai dengan kata-kata kasar, ada kepahitan dalam hidupnya, begitu egois. Mereka tetap berada dalam kegelapan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak pernah akan dapat diselamatkan. Kecuali dia bertobat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Amin. Perintah lama tetapi juga perintah baru. Kita harus mentaati perintah Tuhan ini. Mengasihi bukan sekedar keinginan kita, tetapi itu perintah Tuhan. Kita tidak akan sempurna dalam mengasihi sesama kita. Itu sebabnya ketika kita gagal dalam mengasihi, mari kita bertobat. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita meminta maaf kepada orang yang melalui perbuatan kita telah melukai hatinya. Mari kita mengikuti proses seumur hidup kita. Kalau terang Tuhan bersinar dalam hidup kita, maka kegelapan itu sedang lenyap. Ini adalah pergumulan sepanjang hidup kita. Mari, kalau seandainya mungkin kasih kita kepada sesama sudah mulai memudar. Aku sudah lagi tidak mengasihi pasanganku. Aku sudah tidak lagi mengasihi saudaraku. Aku tidak lagi mengasihi sesama orang percaya. Aku sudah tidak ada kasih kepada tetangga-tetanggaku. Mulai katakan, Tuhan, aku mau mengikuti perintah-Mu. Seberapapun berat yang ada di dalam perasaanku, tetapi aku mau belajar mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi sesamaku. Amin. Mari sama-sama kita